fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Salah satu momen paling menarik di serial Naruto Shippuden adalah ketika Perang Dunia Shinobi keempat. Terutama ada dua momen, yaitu ketika Madara muncul pertama kali di Edo Tensei dan bertarung dengan para Kage saat itu. Dan yang kedua adalah ketika Madara sudah menjadi Rikudo Sennin, lalu kemudian dia bertarung dengan Mai Togai yang membuka gerbang ke-8. Nah, bagaimana kalau kita simulasikan pertarungan antara Mai Togai dengan gerbang ke-8-nya melawan para Kage. Tapi para Kage yang ada di momen itu ya. Kira-kira siapa pemenangnya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kalau membahas tentang Mai Togai, kekuatannya yang sangat besar pasti selalu menjadi topik. Dengan instan, di momen melawan Madara versi Jinchuriki Kyuubi di Perang Dunia Shinobi keempat, membuat Mai Togai menjadi salah satu daftar karakter yang sangat kuat, dan bahkan salah satu karakter terkuat yang ada di universe Naruto. Nah, bagaimana kalau Mai Togai melawan para Kage saat itu, yaitu Tsunade, lalu kemudian Onoki, Mei Terumi, Gaara, dan Raikage? Apakah di situ kekuatan Mai Togai bisa menandingi para Kage tersebut, bahkan mengalahkan mereka? Berikut simulasinya. Bila Mai Togai mengerahkan gerbang ke-8, tentu bisa dengan mudah malah mengalahkan para Kage itu. Secara teori, Mai Togai jika membuka gerbang ke-8, di mana mungkin Mai Togai tanpa harus menggunakan Night Gai, seharusnya bisa melawan para Kage. Sampai di tingkatan Sekizo, kecepatan Gai harusnya sudah bisa memberikan daya hancur yang sangat tinggi. Beberapa Kage bisa kalah sekaligus dengan teknik ini. Patokannya tentunya adalah Madara. Sebelumnya sudah ada momen di mana 5 Kage melawan Madara sekaligus. Di mana saat itu Madara baru saja di Edo Tensei dan dia diperkuat oleh Rinnegan. Di mana saat itu untuk cakra Madara hampir tidak terbatas. Di situ kita bisa melihat jika hasilnya adalah para Kage kalah, bahkan hampir mati jika saja Orochimaru tidak datang. Padahal saat itu, para Kage sudah diperkuat dengan kekuatan masing-masing, dan Madara hanyalah sendiri. Hasilnya tetap saja mereka kalah. Tentu saja kita harus mempertimbangkan Edo Tensei-nya Madara yang membuat dia tidak bisa mati lagi. Tapi tetap saja, itu sudah memperlihatkan beda kelas antara Madara dengan para Kage itu. Saat itu Madara belum sama sekali dalam kondisi terbaiknya, yaitu mode Rikudo di mana dia menjadi Jinchuriki Kyuubi. Berbanding terbalik ketika melawan Gai, di situ sudah bentuk terbaik dari Madara. Tapi Mai Togai bisa dibilang berhasil mengimbanginya, meskipun dengan bantuan juga. Kalau kita lihat kecepatan dari Mai Togai ini sudah sangat cepat. Tentunya dalam pertarungan dengan para Kage, Mai Togai akan head to head langsung dalam hal kecepatan dengan Raikage. Ditambah lagi di situ ada Gaara yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Nah, keunggulan para Kage yang mungkin bisa membuat Gai kesulitan adalah kecepatan sang Raikage dan pertahanan dari Gaara. Kita pasti pertama kali akan disuguhkan adu kecepatan antara Gai dengan Raikage. Nah, apakah Raikage dengan kecepatan petirnya bisa mengalahkan kecepatan dari Mai Togai dengan gerbang ke-8-nya? Ternyata jawabannya justru malah Raikage tidak bisa mengimbangi kecepatan dari Mai Togai. Karena kalau kita lihat, dalam mode gerbang ke-8, kecepatan Mai Togai itu sangat tinggi. Bahkan Madara saja sulit mengikuti kecepatannya. Belum lagi kalau menggunakan Night Gai, yang saking cepatnya bisa menjadi pembengkokan atau menciptakan distorsi ruangan di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat saking cepatnya kecepatan dari Mai Togai, ruang di sekitarnya langsung membengkok, seolah-olah terkena gravitasi yang begitu besar. Raikage sendiri kita akui memang sangat cepat. Bahkan dia hampir bisa mendekati kecepatan Yellow Flash. Hanya saja, secepat-cepatnya Raikage, dia tidak bisa sampai menciptakan pembengkokan ruang. Itu menandakan bahwa kecepatan Raikage masih di bawah kekuatan gerbang ke-8 dari Mai Togai. Sehingga Mai Togai bisa mengungguli Raikage dalam hal kecepatan. Lalu bagaimana dengan pertahanan dari Gaara? Pertahanan dari Gaara memang pertahanan sangat sulit ditembus karena dia begitu berlapis dan bahkan banyak hal yang tidak bisa membuatnya dikalahkan dengan mudah oleh pertahanannya itu. Tapi kita harus pertimbangkan juga Mai Togai bertarung dengan Madara Rikudo, di mana Madara diperkuat dengan Gudo Dama saat itu. Tentunya Gudo Dama jauh lebih kuat daripada pertahanan pasir milik Gaara.
Walaupun tentunya Guy dibantu oleh yang lain juga untuk bisa membobol pertahanan dari Gudodama Madara. Nah, kalau kita bandingkan dengan pertahanan milik Gaara, jelas pertahanan Gaara masih jauh di bawah dari Gudodama milik Madara. Dan kelemahan dari pertahanan pasir Gaara adalah kecepatan yang sangat tinggi. Mengingat kecepatan pergerakan dari Maitoga yang begitu besar, bahkan bisa membengkokkan ruang, maka otomatis asalkan Guy bisa menciptakan momentum yang tepat, maka dia bisa menghancurkan pertahanan pasir yang begitu kuat dari Gaara. Lalu bagaimana dengan Onoki dan juga Meiterumi? Tipe pertarungan Onoki dan Meiterumi adalah pertarungan jarak jauh. Kita tahu kelebihan dari Onoki, dia bisa menggunakan teknik Jinton, dan juga Meiterumi dengan berbagai Kakai Genkainya, seperti menembakkan semburan lava, lalu juga menciptakan naga air yang bisa terbang dan bisa menyerang jarak jauh. Tentunya untuk mengalahkan tipe petarung jarak jauh adalah menyerangnya dari jarak sangat dekat, bahkan sampai titik buta. Dan itulah kelebihan dari Maitogai dengan gerbang ke-8-nya. Dia bisa menciptakan serangan yang tidak bisa dilihat oleh keduanya, lalu menyerang mereka dari jarak yang sangat dekat. Maka otomatis, Onoki tidak akan sempat menciptakan Jinton karena dia sudah keburu dihantam. Belum lagi Meiterumi. Walaupun mereka menyerang dari jarak jauh sekalipun, Guy bisa dengan mudah menghindari serangan mereka, karena serangan mereka tipe serangan yang satu arah. Sedangkan Guy dengan kecepatannya di gerbang ke-8, dia bisa meloncat berbagai arah. Dan itu tentu saja sulit dideteksi oleh Onoki dan Meiterumi. Sehingga pada akhirnya Guy bisa mengatasi Onoki dan Meiterumi dengan cukup mudah. Yang sebenarnya menjadi musuh yang cukup kuat bagi Guy tentunya adalah Tsunade, yang merupakan pertahanan terakhir dari kelima Kage itu. Kalau kita lihat, Madara seharusnya sudah kalah. Hanya satu yang membuatnya menang dibandingkan dengan Night Guy milik Guy adalah daya tahannya. Dalam kasus ini, setengah tubuh Madara sampai hancur, tapi Madara bisa melakukan regenerasi. Nah, lawan yang bisa melakukan regenerasi maka akan sulit bagi Guy, karena di sini tinggal masalah tahan-tahanan saja siapa yang duluan tumbang. Tsunade bisa melakukan regenerasi, tapi agaknya sulit kalau sekalinya kena Night Guy, mungkin tubuhnya keburu hancur total. Karena mengingat Rikodo Madara saja hancur setengah. Rikodo Madara bisa bangkit lagi tubuhnya dan utuh kembali karena dia punya Jinchuriki Jubi di tubuhnya, belum lagi sel Hashirama. Sedangkan Tsunade tidak memiliki itu. Tapi kalau trik yang berkaitan dengan regenerasi, maka Tsunade bisa menjadi lawan tersulit bagi Guy dibandingkan dengan 4 Kage lainnya. Yang perlu dipertimbangkan dari Tsunade adalah serangan fisiknya yang begitu kuat. Hanya saja, Tsunade itu cenderung sangat lambat. Sehingga bagi Guy untuk mengalahkan Tsunade adalah cukup dengan membuatnya bisa diserang dari titik buta. Perlu diingat, untuk melawan Tsunade, Guy harus bisa menghindari serangan pukulan Tsunade yang begitu kuat. Karena jika sekali saja terkena, maka kerusakan dalam tubuh Guy akan membuatnya justru malah kehilangan kekuatan dari gerbang ke-8-nya begitu mudah. Karena itulah, jika Guy bisa menghindari itu semua, maka melawan ke-5 Kage, Guy bisa menang. Nah, itulah bahasan tentang bagaimana jika Guy bertarung dengan 5 Kage. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize. Sehingga tidak usah khawatir,
tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!